Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berdoa setiap kita ada dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Tema yang saya angkat malam hari ini adalah with God, bersama dengan Tuhan. Kalau Anda dalam situasi sulit, kalau Anda dalam pergumulan, kalau Anda dalam masalah, kalau Anda dalam air mata, kalau Anda dalam kesusahan sekalipun, bahkan sakit sekalipun, selama Tuhan bersama dengan kita, kita aman di tangan Dia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju boleh katakan haleluya. Selama Tuhan ada dalam hidup kita, selama Tuhan ada dalam keseharian kita, selama Tuhan ada dalam doa-doa kita, dan selama Tuhan menjadi prioritas atas hidup kita, saudara tidak akan pernah dibiarkan jatuh terjerembab. Saudara tidak akan pernah dibiarkan meminta-minta. Bahkan saudara tidak akan pernah dibiarkan yatim piatu, sebab tangan Tuhan yang luar biasa. Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Tangannya yang perkasa, seperti dalam Yesaya 41 ayat 10, akan membawa kita kepada kemenangan, menuju kepada kemenangan. From glory to another glory. Dan saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah disia-siakan. Baik, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kita percaya Allah hadir atas saudara, baik yang ada di rumah, di jalan, bahkan mungkin kalau ada di antara kita yang di rumah sakit, saya mau katakan kesembuhan itu milik kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang akbar, Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib, Allah El Gibor, kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Betapa baiknya Engkau atas kami, betapa luar biasanya pemeliharaan, penyertaan, dan campur tangan-Mu atas hidup kami. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bangga memiliki Tuhan yang tidak pernah terlelap menjaga kami. Dan kami bangga Tuhan, punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Bahkan Tuhan sanggup mengadakan, sanggup melakukan, sanggup mengerjakan segala sesuatu lebih dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Malam hari ini nyatakan kuasa-Mu melalui firman-Mu. Ajar kami untuk kembali kepada kebenaran-Mu. Back to the Bible. Apa yang Tuhan katakan itu yang kami aminkan. Apa yang Tuhan nasihatkan melalui firman-Mu itu yang kami jalankan. Dan mampukan setiap kami malam hari itu mengambil keputusan untuk kami hidup ada dalam kehendak Tuhan. Berkati wifi yang kami pakai, dan kami akan share live ini biar banyak orang boleh dipulihkan dan diberkati. Siapkan kami semua Tuhan dengan lawatan-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, Opa, Oma, Om, Tante, Kakak, Adik, Shalom semuanya. Suatu saat saya diizinkan Tuhan pelayanan ke satu tempat yang cukup jauh di daerah Sulawesi Utara, tetapi masuk ke dalam. Dengan tim dari Depok kami datang ke sana dengan membawa kurang lebih 4 atau 5 pendoa waktu itu. Nah, ketika ada ibadah di malam yang kedua, yaitu ke ibadah kebangkitan rohani, sebelum kami datang ke tempat acara, pendoa menghubungi kami. Pak, menurut doa dan tuntunan Tuhan yang kami dapatkan malam hari ini akan dihadiri oleh beberapa dalam tanda kutip paranormal yang mungkin akan menggagalkan acara ini. Saya bilang sama pendoa demikian, yuk kita tetap bersatu, kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh takut, tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Tuhan, dan percayalah malam hari ini Tuhan berperkara secara luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh pendoa ini
realitanya benar. Jadi ketika pujian penyembahan dinaikkan dalam acara itu, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, beberapa orang manifestasi, bahkan dalam tanda kutip, ada orang yang seperti kerasukan begitu. Kami terus berdoa, kami terus melayani, kami ada perasaan yang bagaimana gitu, tapi kami percaya Tuhan ada. Kami jauh-jauh tinggalkan tempat kami hanya untuk melayani Tuhan dan supaya Tuhan dipermuliakan. Ingat, supaya Tuhan dipermuliakan, tetapi kita berjalan dengan Tuhan. Tuhan yang di depan, kita tunduk atas otoritas Tuhan. Tuhan yang memimpin kita, dan kita mengikuti arahan-arahannya. Bukan kita yang kepingin terkenal, tetapi Tuhan Yesus yang harus kita kenalkan. Baik itu kuasanya, mujizatnya, kebenarannya, tuntunannya, bahkan kelepasannya bagi orang yang terikat, penyembuhannya bagi orang yang sakit, jawabannya bagi mereka yang punya masalah. Sampai di sini, yang setuju dengan saya katakan amin. Sampai di sini, saudara yang setuju boleh di rumahnya teriakkan haleluya. Betul? Kalau kita mengenal Tuhan, mujizat pasti terjadi. Kalau kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, tentu jawabannya pasti terjadi. Kalau kita sungguh-sungguh dituntun Tuhan, hidup Anda suatu saat akan menikmati apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan firmankan. Jadi kalau kekristenan kita sekian lama tapi tidak menikmati apa yang Anda lakukan dalam kesungguhan, dalam iman, pengharapan, maafkan saya, ada yang salah dengan kekristenan kita. Tapi saya berdoa malam hari ini saudara adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara tidak mengambil keuntungan di balik semua pelayanan, semua pemberitaan, tetapi biar Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Ketika Tuhan ditinggikan, Dia menarik banyak kemuliaan turun atas kita. Oh, yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betul, ternyata di acara KKR malam hari itu ada datang 5 paranormal. 5 paranormal, dan nggak tahu dengan cara bagaimana mereka mencoba untuk mengganggu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika pujian penyembahan dinaikkan, ketika doa-doa dinaikkan, ketika firman mulai disampaikan dengan dengan ketegasan yang seutuhnya apa yang Tuhan inginkan, apa yang terjadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah berjalan dengan baik, mukjizat terjadi. Singkat cerita, malam hari itu saya nggak melihat bagaimana reaksi daripada paranormal, tapi besoknya saya mendengar dari panitia bahwa 3 dari antara 3 paranormal itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka 3-tiganya minta dibaptis untuk menerima Yesus dan mengundang Yesus masuk atas hidupnya. Saya mau tegaskan malam hari ini, ketika firman diberitakan, ketika firman disampaikan, ketika Tuhan ditinggikan, Dia akan menarik banyak kemuliaan turun atas umatnya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Kenapa? Karena hidup dalam kekristenan, with God, berjalan dengan Tuhan, disertai dengan Tuhan, itu identik dengan mukjizat, identik dengan sesuatu yang heran, identik dengan penyertaan, identik dengan sesuatu yang unpredictable. Itu Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Anda tidak tahu 10-20 langkah ke depan, tapi bersama dengan Tuhan kita aman. Kita tidak tahu hari esok, minggu depan, bulan depan, tapi kita percaya orang yang berjalan dan dituntun oleh Tuhan luar biasa. Alkitab bilang kok, sekalipun engkau berjalan di padang belantara, di balik padang belantara itu disediakan jalan raya yang besar. Yang setuju katakan amin. Mungkin engkau ada dalam padang gurun hari-hari ini, padang gurun penderitaan, padang gurun keuangan, padang gurun kasih, padang gurun relationship, padang gurun bisnis yang tidak maksimal. Dengar, di balik padang gurun, if you with God, akan Tuhan buat oase yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, ada yang namanya sumur Mara, di mana di situ bangsa Israel bersungut-sungut. Tetapi Tuhan tidak sampai di situ tujuannya atas bangsa Israel. Dari Mara dibawa ke Elim. Apa Elim? Itu adalah gugusan daripada korma, di mana di situ ada oase. Saudara bayangkan, di
Di padang gurun pun Tuhan siapkan sumber air minum yang luar biasa. Hari ini mungkin engkau ada dalam persimpangan jalan. Hari ini mungkin sekali lagi engkau ada dalam tangisan yang luar biasa. Saya mau katakan, Tuhan sanggup buka jalan. Kalau temanmu, sahabatmu, kerabatmu menggagalkan semua kontrak denganmu, kalau sahabatmu, temanmu menggagalkan semua rencana yang baik yang ada dengan engkau, dengar baik, manusia potensi menutup pintu, tetapi Tuhan Yesus sanggup membukakan ribuan pintu, dan itu buat saudara dan saya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Sekali lagi sebelum kita masuk bahasan lebih dalam, please kalau Anda mau share live ini biar banyak orang boleh diberkati. With God. Kita buka yuk Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Luar biasa firman Tuhan ini, saudara dikasihi Tuhan. Adalah satu simbol, satu tanda orang-orang percaya. Jadi saya berdoa saudara jangan pernah gantikan kepercayaan saudara terhadap Yesus dengan apapun juga. Sebab terlalu rugi kalau kita tinggalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-17 dan ke-18. Ini paralel dengan Matius pasal 28 ayat 16 dan seterusnya. Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Saudara kasih underline, orang-orang percaya. Jadi tidak ada kekhususan buat seorang pendeta, tidak ada kekhususan buat seorang pastor, evangelis, tidak. Tetapi setiap orang percaya. Siapa yang percaya kepada Tuhan maksudnya, siapa yang percaya kepada Yesus, siapa yang tidak melakukan karya daripada Yesus. Alkitab berkata, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara diberikan kuasa, diberikan power ilahi, diberikan power of prayer, power of action, satu power of from kingdom yang luar biasa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan atas kita. Bukan hanya perkara-perkara biasa. Alkitab berkata apa? Mengusir setan-setan demi namaku, demi nama Yesus. Sekali lagi saya tegaskan sebelum kita masuk pembahasan lebih dalam. Jadi yang berkuasa, nama di atas segala nama adalah nama Yesus. Bukan nama hamba Tuhan, bukan nama pendeta. Saya siapa? Saya nggak ada apa-apanya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang hebat adalah Tuhan yang kita sembah. Di dalam namaku, orang diberikan kuasa untuk melakukan mujizat, bahkan mengusir kuasa kegelapan. Yuk, opa, oma, tante, kakak, adik, bilang kanan kirimu, dalam nama Yesus engkau diberikan kuasa. Bilang yuk, bilang kanan kirimu, dalam nama Yesus perkataanmu berkuasa. Amin. Bilang kanan kirimu, dalam nama Yesus doa-doamu mengikat. Bahkan doa-doamu diperhitungkan oleh Allah Bapa di sorga. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ayat 18 berkata demikian. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, kuasa untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan, kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan supranatural, bukan hanya milik hamba-hamba Tuhan tertentu, bukan milik orang-orang tertentu, bukan milik orang-orang yang tanda kutip pendeta yang brand, bukan pendeta yang sering muncul di media sosial, bukan pendeta yang punya jemaat puluhan ribu, tidak, tetapi setiap orang percaya punya kuasa. Sekali lagi saya ulangi, setiap orang percaya. Siapa itu? Saudara dan saya. Sampai di sini yang setuju katakan amin. Yuk, yang punya tangan, buka tangannya. Bilang begini, yang punya tangan, di tangan ini ada kuasa Tuhan. Di tangan ini ada mujizat Tuhan. Ketika aku gunakan tangan ini dengan benar, maka tanda dan kuasa terjadi atas hidupku. Yang setuju katakan amin. Amin.
Ya, saya tegaskan sekali lagi Bapak, Ibu, Opa, Oma, kakak, adik, suami, istri. Kuasa sorga bukan hanya milik orang tertentu, tetapi kuasa sorga, mujizat atau manifestasi kuasa ilahi adalah milik orang-orang yang percaya. Kalau ada di lingkunganmu, tetanggamu, sebelah apartemenmu, lingkunganmu, ada yang sakit, ada yang kesurupan, saudara punya doa, saudara punya kuasa, dan mujizat itu bisa dan masih terjadi sampai hari ini. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Ya, ini penting. Saya heran kalau ada orang Kristen mengidolakan salah seseorang atau pendeta. Kalau pendeta itu punya, saudara punya kuasa. Saudara tidak usah mengidolakan manusia. Jemaat yang saya pimpin pun juga demikian. Nggak usah mengidolakan pendeta, tidak usah mengidolakan hamba Tuhan. Idolakan Tuhan saja, sebab Tuhan adalah Allah yang membela firman-Nya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Setiap suku, setiap daerah, profesi, atau sesuatu yang kita kunjungi, saudara, adalah tempat sesungguhnya di mana kita memanifestasikan kuasa Tuhan. Jadi saya mau katakan, sesungguhnya semua orang Kristen yang sungguh-sungguh pasti punya tanda khusus yang seperti tertulis dalam Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Menjadi pertanyaan yang cukup unik. Kalau kita melayani Tuhan puluhan tahun, tetapi kita tidak pernah mengalami mujizat, bahkan tidak pernah berdoa dan disertai dengan mujizat, ada yang salah dengan kekristenan kita. Tetapi satu sisi, banyak orang Kristen pandai menceritakan mujizat, pandai menceritakan apa yang diterima orang lain. Saya mau katakan, ayo malam hari ini koreksi diri. Firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Firman Tuhan mengatakan orang-orang percaya, berarti saudara dan saya adalah bagian yang terintegrasi dengan firman ini. Dan saya mau katakan, siapapun Anda adalah pelaku dan objek untuk melakukan mujizat yang Tuhan percayakan. Yang setuju katakan haleluya. Nah, pertanyaannya adalah, apa saja sih Pak tanda-tanda bahwa orang berjalan dengan Tuhan? Makanya temanya malam hari ini with God. Betul? Saudara tidak akan pernah takut gelapnya malam. Saudara tidak akan pernah takut sulitnya kehidupan. Saudara tidak akan pernah takut ancaman-ancaman dalam tanda kutip kuasa-kuasa kegelapan, kalau Anda bersama dengan Tuhan kok. Betul? Jadi orang Kristen harusnya tidak ada lagi yang terhipnotis. Harusnya orang Kristen tidak ada lagi yang terlena karena apa? Disihir orang, digodam orang, enggak. Karena proteksi ilahi atas kita itu luar biasa. Nah, tanda-tandanya berjalan dengan Tuhan bagaimana Pak? Ayo kita lihat ayat 17. Yang pertama sudah boleh catat, mengusir setan dalam nama Yesus. Betul? Mengusir setan dalam nama Yesus. Saudara ngusir setan nggak usah teriak-teriak, nggak usah kalau nengking itu sampai satu RT dengar, nggak perlu. Yang penting saudara yakin, punya iman dalam nama Yesus. Semua ikatan-ikatan yang mengikat orang tersebut, sehingga dia tidak lagi dikuasai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus aku perintahkan keluar. Sudah punya kuasa loh. Karena amanat itu diberikan siapa? Buat orang-orang yang percaya. Pak, ini bisa nggak ketika kami ragu-ragu? Oh, nggak bisa. Pak, ini bisa nggak ketika kami masih kepahitan? Oh, nggak bisa. Pak, ini bisa nggak ketika kami dalam kekhawatiran yang mendalam? Nggak bisa. Artinya percaya di sini total, dan Tuhan diizinkan mengerjakan segala sesuatunya buat perkara-perkara supranatural. Saudara tinggal menjalankan saja amanat ini. Tuhan berperkara luar biasa. Yang setuju katakan amin. Betul? Saya bacakan sekali lagi ayatnya 17. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka.
Amin. Yang setuju, oh kok seru, saya hampir keluar dari mulut saya tepuk tangan kalau kita lagi di dalam media ini. Amin. Yuk, kanan kirimu bilang begini, jangan pernah main-main dengan kuasa Tuhan. Bilang kanan kirimu, jangan permainkan kuasa Tuhan. Tapi Bapak Ibu, lihat saya sebentar. Ironis sering kita menemukan dengan mulut ini, saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Kita nyanyi buat Dia, Holy, Holy, are you Lord God, dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Tidak sedikit ketika terdesak, tidak sedikit ketika punya masalah, tidak sedikit ketika tersinggung. Mulut yang baru saja memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tentu rindu dengan kuasa Tuhan. Ketika kita terdesak, nggak dihargai, mulai keluar kata-kata yang sia-sia. Amen. Makanya malam hari ini kita punya tajuk Back to the Bible. Apa yang firman Tuhan katakan? Biarlah dari mulut ini keluar kekudusan, dari mulut ini keluar firman Tuhan, dari mulut ini keluar kata-kata berkat, dari mulut ini keluar kuasa-kuasa, bahkan perkataan-perkataan firman. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, masih di ayat 17. Berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru, mungkin nubuatan, mungkin satu perkataan-perkataan profetik, perkataan apostolik, bahasa-bahasa lidah yang Tuhan berikan atas kita. Dan saya percaya, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, perkataan yang berasal daripada Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Nubuatan yang datang daripada Tuhan itu mendatangkan shalom. Bahkan perkataan-perkataan bahasa-bahasa lidah itu membuat apa? Lingkungan di mana kita berada menghasilkan dampak yang positif. Perkataan-perkataan bahasa baru memberikan impact yang positif atas lingkungan di mana kita tinggal. Yang paham sampai di sini katakan amin. Haleluya. Saya tidak percaya kalau orang punya karunia bahasa lidah tetapi sukanya menyakiti hati orang lain. Saya tidak percaya kalau orang punya karunia bahasa lidah tapi nubuatannya ngawur-ngawur. Itu bukan nubuatan tapi dibuat-buat atau lubuat. Saya tidak percaya orang yang bernubuat dengan memperkatakan meminjam nama Tuhan tetapi punya agenda pribadi supaya dirinya terkenal, supaya dirinya dikenal, supaya dirinya populer. No. Tidak. Saya tidak percaya itu. Amin. Ada demikian, Pak. Ada. Tetapi tidak usahlah kita bahas itu. Saya mau katakan bahwa orang yang berjalan dengan Tuhan, with God, itu berbicara dengan apa? Berbicara tentang kuasa untuk mengusir setan. Yang kedua, kuasa untuk berkata dengan bahasa-bahasa yang baru. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, coba lihat ayat 18 dari Markus pasal yang 16. Poin yang ketiga berkata apa? Ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Yang ketiga, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekalipun minum racun maut tidak mendapatkan celaka. Tapi bukan berarti setelah saudara berdoa terus minum baygon, saya coba apakah baygon tidak membunuh saya? Oh, bukan begitu. Bukan begitu. Maksudnya adalah ketika saudara dalam pelayanan, ketika saudara dalam penginjilan, ketika saudara sedang memberitakan berita baik, ketika saudara menjadi messenger of God, tetapi ada orang mencelakai saudara lewat racun, panah-panah asing, saya mau katakan, ketika saudara berjalan dengan Tuhan, proteksi Allah luar biasa. Pak, Bu, suatu ketika dalam pelayan di pedalaman, saya disuguhin teh. Tentu saya berdoa untuk minum teh itu karena kebetulan saya haus. Beberapa dengan hamba Tuhan, saya minum. Saya mau, maksudnya saya punya keinginan minum teh itu karena memang haus sekali. Dan orangnya paksa sekali untuk minum. Saya berdoa, saudaraku. Apa yang terjadi? Ketika gelas ini saya pegang, gelas ini pecah.
pecah dah gitu ya, kayak lampu bohlam pecah itu. Hamba Tuhan yang berasal dari situ bisikin saya, puji Tuhan, Bapak dilindungi Tuhan. Saya tanya, whatever. Itu kalau itu Pak, tandanya di dalam minuman itu ada sesuatu yang dijadikan supaya Bapak celaka. Oh, praise the Lord, praise to God. Saya mau katakan saudaraku, artinya saudara tidak mendapatkan celaka ketika saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena Alkitab mengingatkan kita, memberikan pesan yang kuat buat kita, bahwa sekalipun engkau minum racun maut, engkau tidak akan mendapatkan celaka. Kenapa? Karena perlindunganmu datang daripada Tuhan. Kenapa? Because you are with God. Yang setuju katakan amin. Pak, apakah ada dalam bisnis begitu? Ada. Pak, ada dalam dunia usaha seperti itu? Ada. Saya banyak mendengar kesaksian saudaraku untuk memperoleh sebuah tender. Orang harus menggunakan okultisme untuk memenangkan sebuah proyek. Banyak orang membawa apa? Banyak orang membawa paranormal untuk memenangkan sesuatu pertandingan. Orang banyak bawa opo-opo, doti-doti segala macam. Dengar baik malam hari ini, andalkan Tuhan, andalkan Yesus, andalkan firman Tuhan. Back to the Bible. Ketika engkau berjalan dengan Tuhan, engkau tidak akan mendapatkan celaka. Percaya, Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan jauh lebih besar dari apapun juga. Bahkan Alkitab juga mengingatkan, rohmu yang dikuasai Tuhan itu lebih besar dari roh apapun juga yang di luar sana. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya, puji Tuhan, glory Jesus. You are so great in my life. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 18 tadi berkata apa? Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit. Saudara jangan salah, sekarang musim pandemi. Saudara jangan bilang begini, Pak, bolehkah saya praktekkan sekarang saya pergi ke rumah sakit, ada orang yang kena COVID, saya akan tumpang tangan. Pak, Bu, memang firman ini menjelaskan dengan jelas, tetapi Anda diberikan hikmat. Kalau sudah tahu ada pandemi, ya jangan lakukan yang mencobai Tuhan. Betul? Tetapi saya percaya bahwa doa saudara berkuasa. Doa saudara penuh dengan penyertaan dan wibawa Tuhan secara luar biasa. Terlalu banyak kesaksian kalau saya sampaikan dalam acara malam hari ini. Begitu banyak Tuhan berikan mujizat melalui pelayanan. Banyak mujizat Tuhan berikan ketika dalam penginjilan. Tetapi sekali lagi, semua ini bukan karena manusia yang hebat. Semua ini karena Tuhan yang membela firman-Nya, karena Tuhan menggenapi firman-Nya, karena Tuhan memberikan kuasa buat kita. Yang setuju katakan amin. Di banyak tempat, di banyak mimbar, di banyak renungan, saya mau katakan, tidak ada hamba Tuhan yang hebat. Tidak ada hamba Tuhan yang spektakuler. Yang hebat hanya Tuhan Yesus Kristus. Yang luar biasanya Allah di atas segala Allah, yaitu Tuhan. Yang hebat adalah Dia yang telah menyerahkan nyawanya di atas bukit Kalvari di Golgota. Sebab di kayu salib Dia berkata, it is finished. Semuanya sudah selesai. Kutuk telah dipatahkan, kemenangan diberikan atas kita. Yang setuju katakan haleluya. Glory Jesus. Jadi mulai hari ini, kalau ada temanmu yang jauh daripada engkau, melalui telepon, melalui WA call, melalui apapun juga sarana yang ada, mereka minta dukungan doa. Saudara jangan bilang begini, oh iya saya dukung doa, tapi saudara nggak doakan karena saudara lupa. Jangan. Kalau saudara diingatkan, kalau saudara dimintain tolong, lakukan. Tutup WA-nya, tutup handphonenya. Biar cuma 5, 7 menit, 10 menit, atau berapapun waktu yang Anda butuhkan. Anda sungguh-sungguh praktekkan. Apa yang Anda ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang Anda lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Sebab kuasa dan tanda ini diberikan atas orang-orang yang percaya. Sekali lagi, yang sudah dikatakan haleluya. Amen. Glory Jesus. Sahabat kami dari Papua juga bergabung. Haleluya. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau Anda ibadah secara onsite
baik itu family yang kecil, baik komunitas yang kecil, atau dalam ibadah di gereja. Kalau tujuan Anda hanya mencari kesembuhan, tujuan Anda mencari mujizat, saya pikir ini kurang tepat. Anda beribadah, Anda bersekutu dengan orang lain, Anda cari Tuhan, Anda cari Tuhan, Anda senangkan Tuhan, Anda muliakan Tuhan, maka mujizat, kesembuhan, penyertaan, breakthrough itu akan diberikan buat orang-orang yang percaya. Sekali lagi katakan amin. Sekali lagi katakan haleluya. Puji Tuhan. Oh, glory Jesus. Amin. Yuk kita melangkah yang berikutnya. Poin yang kelima, poin yang terakhir. Kita lihat Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Tetap dalam perenungan, tema kita adalah with God. With God. Kita bersama dengan Tuhan. Oh, Pak Handoko masih bersama dengan saya, puji Tuhan. Baik, coba lihat. Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Oh, sekali lagi ya. Tadi Markus mengatakan barang siapa yang percaya. Ini sekali lagi ditegaskan oleh Yesus sendiri dalam Injil Yohanes pasal 12 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Maksudnya yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara mendapatkan otorisasi dari sorga. Saudara mendapatkan power from heaven. Saudara mendapatkan kuasa bahkan jauh lebih besar. Melakukan apa yang pernah Yesus lakukan. Saya tidak pernah melihat catatan khusus dalam Alkitab Yesus sekali berkhotbah sekian ribu orang bertobat. Petrus dalam Kisah Para Rasul sekali berkhotbah 3.000 orang loh bertobat. Betul? Saudara lihat hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, tidak usah disebutkan namanya, diizinkan Tuhan loh banyak melakukan mujizat, baik itu kesembuhan, pelepasan, mujizat segala macam. Saya mau katakan sekali lagi, itu bukan milik orang-orang tertentu. Alkitab malam hari ini back to the Bible, dia jelas mengingatkan kita, siapa percaya kepadaku, siapa percaya kepada Yesus, siapa percaya kepada Tuhan, dia akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Pak, Bu, Anda mungkin ada keraguan, Anda mungkin punya masalah, tetapi sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, kalau Anda meragukan kuasa Tuhan, berarti Anda tidak akan pernah mengalami mujizat. Kalau Anda meragukan kuasa Tuhan, Anda tidak menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa. Apalagi kalau ada orang mencoba menggantikan Tuhan dengan yang lain. Amen. Jadi poin yang kelima sering dikasih Tuhan Yesus Kristus, melakukan seperti yang Tuhan lakukan, bahkan lebih besar. Haleluya. Pak, apakah kalau saya nggak melakukan mujizat, itu berarti saya tidak disertai Tuhan? Saya tidak mengatakan demikian. Tetapi kuasa itu diberikan buat orang-orang yang percaya. Kalau kita terus tidak pernah mengalami firman, tidak mengalami Tuhan, mari kita koreksi diri kita. Mungkin ada sesuatu yang kita simpang, mungkin ada sesuatu yang kita buat sehingga Tuhan tidak maksimal atas kita. Ingat Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Tanganku tidak kurang panjang untuk menolong engkau, telingaku tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doamu. Tetapi ayat yang kedua berkata demikian, yang menyebabkan aku berpaling dan menjauhkan aku daripada engkau adalah segala dosa dan pelanggaranmu, bahkan kejahatanmu. Saya berdoa malam hari ini, setiap kita menyadari bahwa Tuhan itu sayang pada kita, dan Tuhan mau memberikan kuasa, memberikan kepercayaan, pekerjaan-pekerjaan yang supernatural buat saudara dan saya. Malam hari ini saya dorong saudara untuk lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terlebih di masa-masa pandemi seperti ini. Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Tuhan tetap baik sekalipun keadaanmu hari ini tidak baik. Tuhan tetap luar biasa meskipun situasimu biasa-biasa saja. Dan Tuhan itu pekerjaannya dahsyat. Sekalipun engkau belum menikmati hari ini, tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah ingkar janji.
Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Balik semuanya kepada kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Balik semuanya kepada tuntunan Tuhan. Amin. Dan malam hari ini saya berdoa, mujizat demi mujizat saudara akan nikmati. Kesembuhan demi kesembuhan saudara akan alami. Jawaban demi jawaban saudara akan dapatkan. Bahkan sesuatu yang belum pernah Anda nikmati, ketika Anda percaya total di hadapan Tuhan, Anda adalah bagian orang-orang yang mendapatkan mujizat. Mungkin saudara berkata, Tuhan aku mau, Tuhan aku rindu. Ketika itu saudara, ayo kita berdoa. Buka tangan saudara, semuanya tanpa terkecuali. Buka tangan saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami membuka tangan kami. Kami datang kepadamu mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Tapi malam hari ini Kau mengingatkan kami melalui firman-Mu, melalui kebenaran firman-Mu, melalui perkataan-Mu sendiri, bahwa dengan percaya tanpa bimbang dan ragu, percaya dengan total, Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Maka Markus pasal 16 ayat 17-18 digenapi atas hidup kami. Injil Yohanes digenapi juga atas hidup kami. Bahkan kami akan melangkah seperti yang Tuhan mau kami melangkah, dengan mujizat penyertaan, wibawa dan campur tangan Tuhan. Bapa, lihat setiap kami yang membuka tangan di hadapan-Mu. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu air mata kami, Engkau tahu situasi kami hari ini. Tapi kami percaya mujizat jawaban penyertaan itu tetap ada menjadi bagian kami. Ampuni kami kalau kami pernah ragu-ragu. Ampuni kami kalau kami pernah tidak sungguh-sungguh. Ampuni kami kalau kami pernah khawatir. Tapi malam hari kami diteguhkan oleh firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu hidup atas hidup kami. Dan kami berjalan dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami datang malam hari ini bukan dengan tangan hampa. Kami membawa persembahan di hadapan-Mu. Kuduskan persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Biar kami boleh menyadari bahwa segala sesuatu yang kami dapat, segala sesuatu yang kami nikmati, semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih buat wifi, terima kasih buat IT, terima kasih buat segala sesuatunya, sehingga Back to the Bible ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah kasih karunia pertolongan daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan yang manis daripada Roh Kudus sempurna atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita yang setuju untuk melakukan firman Tuhan, kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jangan lupa setiap pagi jam 04.56 waktu Indonesia Barat kita ada renungan pagi Word of Wisdom. Cuma 5-7 menit. Saudara subscribe, saudara share ke orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.